Tapi kan tuh bertanya-tanya ya, ya nama kita punya tanah dan ada hak milik kan, nak ditinggal juga kan rasanya aman deh, cara kan. Kalau sudah masuk punya sertifikat, Merasa sudah punya sertifikat, sudah hak kita nih anak kita nih yang tanahnya. tak mungkin dimbek tapi ternyata kan terjadi ya yang namanya penyerobotan tanah, dan juga yang namanya sertifikat ganda segala macam. Apa sih yang jadi faktor sangkan penyerobotan tanah ini terjadi gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Pengacara Channel. Ya, selalu dan selalu. Tapi kali ini kami ditemani oleh hujan yang sangat deras. Ini nih enak kan sebenarnya untuk tidur loh. Tidur dulu lah, pakai katanya. Nah, kita bakal bahas terkait masalah tanah nih, kan banyak yang namanya tanah itu pasti banyak masalah ya. Nggak mungkin tak ada masalah. Gimana kita banyak masalah ya? Ya masalah kasus pertanahan kan masalah yang sudah sering terjadi ya di masyarakat kan. Salah satunya ialah penyerobotan tanah. Mungkin ada yang viewers di sini yang tanah diserobot juga kan, bingung-bingung sama mana sih apa sih yang harus kulakukan. Iya, nah benar. tonton ya video ini sampai akhir. Jangan di skip. Apa sih yang dimaksud dengan penyerobotan tanah? Penyerobotan tanah itu ialah suatu tindakan yang disengaja oleh pelaku untuk masuk, menempati ataupun menguasai tanah orang lain tanpa hak dan atau melanggar hukum. Contohnya tuh misal si A punya tanah yang berdampingan sama tanah si B, yang mana tanah si B ini ada kebun misalkan kebun pisang kayak kan. Karena si A ini tadi sibuk dan juga tinggal di kota lain misalkan, jadi si A ini tidak terlalu memperhatikan tanah yang tadi. Nah contohnya misalnya si B kan tadi buka kebun pisang nih, makin tahun tuh makin ngembet ke sebelah. Dia tidak tahu apa, mungkin tahu atau tidak, menyerempet tanahnya sih air tadi, mengambil lah cara kan, menyerobot. Terus tiba-tiba lah si Ani tadi balik ke kotanya kan, ingat tanah tadi loh, tanahku tadi batasnya segini jadi tiba-tiba segini kan. Itu namanya penyerobotan tanah contohnya ya. ada sih dasar hukum yang mengatur tentang penyerobotan tanah ini. Ada sebenarnya salah satunya tuh di KUHP ya, pasal 385 ayat 1, yang mana itu tuh dengan ancaman 4 tahun penjara. Sebenarnya bukan cuma di KUHP ini sih, ada lagi, yaitu pasal 2 dan pasal 6 peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 11 tahun 1960. Ada juga pasal 167 KUHP sama pasal 242 KUHP. Tapi kan tuh bertanya-tanya ya, ya nama kita punya tanah dan ada hak milik kan, nak ditinggal juga kan rasanya aman deh, cara kan. Kalau sudah masuk punya sertifikat, Merasa sudah punya sertifikat, sudah hak kita nih anak kita nih yang tak mungkin dimbek tapi ternyata kan terjadi ya yang namanya penyerobotan tanah, dan juga yang namanya sertifikat ganda segala macam. Apa sih yang jadi faktor sangkan penyerobotan tanah ini terjadi gitu kan? Jadi banyak ya faktor yang menyebabkan uang tuh menyerobot tanah milik orang lain. Itu yang pertama karena ketidakpedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Ya contoh juga tadi kan, yang bertanah di sini tapi dia tinggalnya di mana, jadi ya tanah di sini terbengkalai. Terkadang juga dia tuh sadar nggak, misalnya kayak ada yang ngomong tanah kau tuh duduk ini lah si B dengan namanya ini, dia tak peduli dibiarnya baik karena merasa tadi itu punya hak milik, tak apa-apa lah, tak di ini pun. Padahal nyatanya bisa terjadi juga yang namanya sertifikat ganda, cuma karena masalah itu. Nah, yang kedua itu ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Oh, jadi sering warisan itu ya? Sering misalnya kayak orang tua tadi, misalnya anak meninggal atau sama mana ya, dia tuh nginjek tanah dia tadi ke wong lain tanpa sepengetahuan tadi, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Yang anak tanya kan nggak tahu tanah telah diinjek ke wong lain. Tanahnya itu punya mereka ya, Kalau punya mereka, punya orang tuanya ada ya. Ujung-ujungnya dia sengketa kan.
Nah, yang ketiga, tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka yang sebelumnya ia abaikan tanpa tahu tanah tersebut telah dikuasai ataupun diduduki oleh orang lain. Kayak Berarti tadi si kira A tadi. buntu loh nih ya. Beda cak si anu ya, tanah itu kan namanya komoditas yang nilainya tuh berharga Lagi butuh ya. duit kan, juga tanah yang di sini ya. Katanya Iya. ada tempat di bawah. Karena tanah kan tiap tahun tuh nilainya makin naik, Makin tinggi. makin tinggi. Kita sering kan yang nemu yang wong misalkan dia tuh punya tanah di kota ini puluh-puluh tahun nggak pernah diusutnya. Emang untuk Tahu-tahu kan ini kan untuk aset mereka iya, kan. tahu-tahu diusut tiba-tiba lah ada yang nyerobot tanah dia, ada yang nuduinya saya kan. Jadi dapat Faktor lagi tuh kalau punya sertifikat kan aman-aman dah harusnya ya. Terus juga seringkali itu penjualan tanah yang dilakukan oleh orang tua dengan menggunakan sistem kepercayaan. Jadi ada bukti yang namanya dia tuh apa? Ada peralihan hak terhadap tanah itu. Nah, jadi langkah hukum apa nih yang bisa dilakukan oleh pemilik tanah kalau tanah itu diserobot oleh orang lain? Nah, kalau misalkan tanah kalian itu diserobot oleh orang lain tuh jangan langsung apa sih main hukum rimba ya, langsung bareng-bareng nyerang wong yang itu pakai kekerasan, jangan guys. Kita main cara hukum ya. Yang pertama itu pastikan bahwa kamu itu ada bukti. Sertifikat. Bukti atau pemilikan tanah itu dengan batas-batasnya yang mana yang benar nggak tuh. Iya, sesuai di sertifikat itu kan. Terus juga bukti bahwa orang ini menyerempet tanah kita atau menyerobot tanah kita. Misal kayak misalnya foto tahun 2010 tanah itu batasnya kayak ini. Tiba-tiba tahun 2022 ini tanah itu lebih kurang kayak ini. Iya. Itu kan ada foto bukti pembanding kan. Korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum tersebut berupa ganti kerugian nominal, yakni apabila ada unsur kesengajaan tapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Nah, korban ini bisa meminta ganti kerugian dengan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung seberapa besar kerugian tersebut tadi. Nah, yang kedua itu ganti kerugian kompensasi, yang mana ini nih merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Nah, ada juga ganti rugi penghukuman, yang mana misal di sini ya dalam hal penyerobotan tadi si pelaku itu sudah menduduki tanah itu dengan membangun suatu bangunan, misal rumah atau apapun. Kita bisa nuntut untuk pembongkaran rumah tadi, pengosongan tanah itu tadi. Jadi balik ke kita tuh semula seperti tanah kita awalnya. Ya sebenarnya kalau misalkan ada masalah tanah, penyerobotan tanah kayak ini itu tidak usah panik, tidak usah takut sih sebenarnya itu. Ya, apalagi kalau sudah ada bukti-buktinya kalau itu tanah memang milik kalian. Kumpulkan deh bukti-bukti ya. Kumpulkan bukti-buktinya, sertifikat tanah kalian, terus juga surat keterangan yang tadi itu apa? Keterangan dari kepala pejabat setempat, terus bukti bahwa dia tuh melakukan penyerobotan. Jadi bener-bener penting ya kalau misalnya kita tuh punya tanah, yo bukan dirawat, mungkin dijago sih. Tidak harus setiap hari. Terus juga kalau beli tanah itu kan pasti kena nih kalau itu memang belum ada yang punya kan. Apalagi zaman sekarang kan nyeri ya, banyak sudah ada sertifikat ganda kan. Guys, mungkin kesimpulannya itu ya untuk masalah aku sih itu penyerobotan tanah, faktor-faktornya dan juga dasar hukum terkait masalah penyerobotan tanah tadi. Adapun yang langkah-langkah yang harus kalian ikuti, yang kalian harus lakukan kalau misalkan terjadi penyerobotan tanah terhadap tanah kalian. Semoga membantu lah ya, semoga minat berapa. Kalau misalkan ada yang kekeliruan, kami mohon maaf ya. Pada Allah kami mohon maaf. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan, ketuk DM kami di bahasa. Ya langsung deh komen kami atau DM Instagram kami ataupun Instagram pengacara kami yang ada di deskripsi. Kalau kalian juga pengen minta nanya kalau bahas tentang ini mbak, dasar hukumnya apa segala macam, boleh. Tapi kalau kalian yang mau lebih baik langsung ya kantor kami, langsung konsultasi ke kantor boleh. Jangan buat janji dulu. Nggak apa-apa, datang langsung. Datang kita kata, wah kata pengacaranya cak mana? Iya. Kantor kami ada di Jalan Ataran 45 nomor 21D Palembang, di samping konsep variasi. Tuh, aja. Indonesia negara aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.